Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu
waktu berlalu. Allah berfirman, wal 'ashr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan melakukan amal-amal yang soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling mengingatkan satu sama lain tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan satu sama lain tentang kesabaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini sebagian umat muslim merayakan Idul Fitri tahun 1440 Hijriah, hari yang ditunggu-tunggu. Hari ini adalah hari ketika orang beriman meraih kebahagiaan, menemukan makna hidup dan hidup yang bermakna. Setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan yang dilengkapi dengan qiyamul lail, berbagai ibadah sosial, zakat, infak, sedekah, serta santunan kepada kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Ramadan adalah pendidikan dan pelatihan bagi kaum beriman. Seluruh amaliyah Ramadan hingga Idul Fitri yang disyariatkan Islam dan dicontohkan Rasulullah SAW adalah kurikulum terpadu dalam mengembangkan kualitas hidup kaum muslimin agar mengembangkan diri menjadi pribadi yang berislam secara kafah dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, alam, dan lingkungan hidup. Seorang muslim yang mengamalkan Islam secara kafah adalah seorang muslim yang salimul aqidah, akidahnya bersih, jernih, bening, kokoh, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, dan tidak mempertahankan sesama manusia atau makhluk lain seperti jin dan setan. Shahihul ibadah, ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, memiliki jati yang benar, jiwa yang bersih dari berbagai penyakit hati dan sifat-sifat tercela. Ketiganya, jika terpadu pada pribadi muslim, akan melahirkan muslim yang teguh pendirian, aku melaksanakan syariat Islam dan berjiwa bersih yang melahirkan akhlak mulia pada Allah, sesama manusia, alam, dan lingkungan hidup. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Makna fitrah dan Idul Fitri. Idul Fitri terdiri dari dua kata, yaitu kata Id dan kata Al-Fitri. Id berasal dari kata kerja ada ya'udu audan, yang berarti kembali ke tempat semula atau datang berulang-ulang, seperti matahari terbenam di waktu maghrib dan terbit kembali di waktu pagi, dan terjadi secara rutin atau berulang-ulang. Kedua, Id berasal dari kata kerja ada yaitu idan, yang berarti hari raya. Adapun fitrah, kita menyebutnya fitri, memiliki 4 arti. Pertama, berarti umur, yang berarti sarapan pagi. Yang kedua, fitrah atau fitri berarti kejadian. Dan ketiga, Al-Quran menyebut fitrah adalah manusia yang tercipta dalam keadaan BJB, bersih, jernih, dan bening. Keempat, fitrah adalah dinul Islam, agama Islam yang lurus sesuai dengan nalar, dengan rasa, dengan rohani, dan kebutuhan manusia. Berdasarkan 4 pengertian tadi, maka manusia bertemu dengan Idul Fitri dapat dibagi ke dalam 3 model. Bapak dan Ibu bisa memilih model yang mana dan sesuai dengan diri masing-masing. Model pertama, Idul Fitri kembali sarapan pagi. Tadinya sarapan jam 4, setengah 4 selama 1 bulan. Sekarang sarapannya kembali jam 6, setengah 6, jam 7. Jadi Idul Fitri kembali sarapan pagi. Orang-orang beriman yang hanya menemukan Idul Fitri sekadar kembali sarapan pagi, tentu saja ini orang yang gagal, orang yang rugi. Sudah 1 bulan puasa,
tidak menemukan apapun dari hasil puasanya kecuali dua, yaitu hanya menemukan lapar dan haus. Nah, tentu yang seperti ini itu tidak ada bekas, tidak ada asar, tidak ada efek, tidak ada pengaruh terhadap pembentukan kepribadian, pembentukan karakter, pembentukan sifat, pembentukan perilaku. Puasa kemana, karakter kemana? Mengapa? Begitu kuat yang terbiasa dengan tradisi-tradisinya yang jauh dari agama. Semoga kita tidak berada di model 1. Sekarang model 2. Insya Allah model 2 dan model 3 model yang ideal. Model 2, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah itu bersih, jernih, bening. Orang berbuat dosa jadi kotor, ucapannya kotor, pikiran jadi kotor, perasaan kotor, makanan minuman kotor, karena makanan haram, minuman haram, ucapan haram, menyakiti orang, semuanya kotor. Tapi selama bulan Ramadan dia berzikir, berdoa, mohon ampun, mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini kembali bersih, jadi untung. Kalau model yang kedua, maka disebut menang, pala untung, menang, bahagia. Kenapa? Dosa yang ini saja komplit. Tadinya kotor, jadi bersih. Nah, semoga kita berada pada model kedua, yaitu model yang Idul Fitri itu menyadarkan dirinya tentang tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali Allah, lalu memohon ampun kepada Allah dengan asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Nah, ini Ramadan ini terus kita dilakukan, diucapkan, dampaknya menjadi fitri. Apa itu fitri? Bersih, jernih, benih. Disingkat PDB, tapi bukan Bang Jawa Banten. Itu mah Pak Farid kompetennya. Mohon maaf kalau ada sini. Beliau salah seorang pimpinan di Bank ini. Hari ini ada model ketiga. Model ketiga itu lanjutan dari model kedua. Tadi kita kembali fitri, yaitu agama Islam yang sesuai dengan nalar, sesuai dengan rasa, sesuai dengan rohani, laras, lurus. Coba kalau pakai bahasa daerah ya, laras, lurus. Nah, apa intinya? Ini tadi la ilaha illallah, tidak dikotori dengan kekufuran, tidak dikotori dengan kemusyrikan, tidak dikotori dengan kemunafikan, tidak dikotori dengan perbuatan dosa besar, tidak dikotori dengan kejahatan, tidak dikotori dengan korupsi, tidak dikotori dengan berzina, berselingkuh, tidak. Kalau pernah kan minta ampun, kan sudah taubat, kan sudah melewati Ramadan, tapi Ramadan ini mengatakan, maka orang ini satu sawah kembali menghayati, merasakan, menjiwai din al-hani, agama yang lurus, agama Islam. Masya Allah, semoga kita berada di posisi ini. Kalau meninggal, model yang kedua dan ketiga akan mendapatkan hadiah. 3 hadiah yang Allah berikan. Yang pertama, dapat ampunan. Yang kedua, dapat keridhaan Allah itu. Dan yang keempat, dapat kenikmatan. Itu ada dulu, nikmat apa? Nikmat kubur, kalau masih dikubur. Nikmat ibadah, nikmat di masa. Tapi nanti setelah semuanya lewat, Allah bukan hanya memberikan kenikmatan dengan tempat-tempatnya sekalian. Kayak ibu ngasih kue, diambil aja 1, 2, itu bakal DP. Tapi nanti dengan cara-caranya sekalian, dengan tempatnya sekalian, yaitu Jannatun Na'im, surga penuh kenikmatan. Jadi itu total itu. Kenapa? Memang sudah finish, sudah akhir, sudah ujung dalam perjalanan itu manusia. Itu manusia tidak
berakhir dengan kematian. Itu orang-orang sekuler yang mana mati berarti musnah. Itu orang sekuler, kan ada hidup setelah mati yang panjang. Ujungnya itu di surga atau di neraka. Maka Allah berikan yang keempat, tempat yang menerima. Tambah bonus, berjumpa dengan Allah dan melihat Allah. Inilah fitri yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang kita akan menjelaskan fitrah manusia itu makhluk Tuhan. Sekadar katakan, apa yang saya tulis ini diambil dari buku. Bukunya sudah ditulis. Ada 2 buku, satu kuliah akhlak tasawuf, satu lagi tema-tema tasawuf dalam Al-Quran. Yang satu sudah di sini bukunya di masjid. Fitrah adalah kejadian manusia yang berawal dari pertemuan sperma laki-laki dengan sel telur milik perempuan yang menjurus dinding rahim. Ada yang dilakukan secara legal, ada yang dilakukan ilegal. Tentu yang diridhoi Allah yang dilakukan melalui akad nikah. Maka setelah dicampuri istrinya mengandung dengan kandungan ringan, dalam beberapa waktu terus merasa ringan. Kemudian dia merasa berat. Keduanya suami istri memohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berdoa, jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentu kami akan selalu bersyukur. Ini surat Al-A'raf ayat 189. Ketika hamil itu Allah menjelaskan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari salib mati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, disebut alaqah. Lalu sesuatu yang melekat kami jadikan segumpal daging, disebut mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain. Inilah saat kehamilan berusia 16 minggu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Sang Pencipta yang teratur, tertib, selaras, serasi, dan sempurna. Ini surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Hal ini berlangsung selama 16 pekan dalam rahim ibu. Lalu Allah menunjukkan ruh dalam embrio yang disebutkan pada surat Shad ayat 72. Faidah sawaitu wa nafakhu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin. Kemudian apabila aku telah menyempurnakan proses reproduksi, yaitu selama 16 minggu tadi, aku tiupkan ruhku ke dalam embrio. Sejak itu manusia hidup, embrio itu, dan unsur ruh. Kemudian diikuti yang ketiga, jiwa. Kemudian diikuti yang keempat, qalbu. Kemudian diikuti yang kelima, akal. Maka manusia lengkap memiliki fisik, memiliki ruh, memiliki jiwa, memiliki qalbu, memiliki akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah banyak ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu yang mengkaji esensi manusia. Kita akan ringkaskan saja. Para ahli biologi sampai pada kesimpulan bahwa esensi manusia adalah makhluk yang tumbuh kembang, butuh makan, butuh minum, butuh asupan, butuh tempat tinggal. Al-Quran tidak menolak, tapi bukan itu yang pokok, yang inti menurut Al-Quran. Para filosof, pemikir merumuskan bahwa esensi manusia adalah makhluk yang cerdas, makhluk berpikir, makhluk yang sanggup merumuskan berbagai postulat, teori, analisis tentang manusia, alam, lingkungan hidup, inovasi, sains, teknologi. Al-Quran tidak menolak, tapi bukan itu yang pokok Al-Quran. Para ahli ilmu sosial, mulai dari induknya sosiologi, antropologi,
kolaborasi, komunikasi, interaksi, kerjasama, saling mendukung dalam sebuah sistem yang terpadu. Al-Quran tidak menolak. Tidak. Jadi manusia makhluk biologis tidak ditolak oleh Al-Quran. Manusia makhluk berpikir tidak ditolak oleh Al-Quran. Manusia makhluk sosial tidak ditolak. Cuma yang pokok bukan itu. Jadi apa dong yang pokok? Nah, inilah oleh khutbah ini kita bisa menyadari apa yang pokok pada diri kita. Ternyata yang pokok adalah manusia makhluk rohani. Selama memiliki ruh, bisa tumbuh, makan, minum. Tapi selama memiliki ruhnya dicabut, apa masih bisa makan? Selama ada ruh, bisa berpikir. Ada yang positif tentang Allah, ada yang negatif, ada yang meyakini Allah, ada yang mengingkari. Kalau sudah dicabut, orang komunis masih bisa anti Tuhan, kapitalis masih bisa mengumpulkan harta, sekularis masih bisa mencintai dunia. Semua nggak bisa. Komunis, sekularis, marxis, semuanya mati, titik. Nggak bisa. Para pekerja sosial, para ahli politik, para pengamat sosial, masihkah bisa kolaborasi? Masihkah bisa saling membantu, saling kerjasama dalam berbagai kehidupan sosial? Kalau sudah mati, berhenti semua. Jadi yang ini makhluk rohani. Makhluk rohani itu ruhnya punya siapa? Punya diri kita? Bukan. Kita hanya menggunakan ahli hukum, menggunakan hak guna, boleh menggunakan hak pakai, boleh memakai hak memanfaatkan. Jadi barang milik siapa? Milik Allah. Rugi kalau tidak beriman, rugi kalau tidak ibadah, rugi kalau tidak mendekat, rugi kalau tidak menyucikan diri, rugi kalau tidak benar-benar menghadap Allah. Apa yang mau dicari dunia sudah kayak begini? Tokoh-tokohnya hanya dicari kepentingan perut dan di bawah perut. Lihat ironis negeri kita. Rakyat patuh bayar pajak, pejabat pajak hedonis dengan pajak itu sendiri. Apa enak? Rakyat bayar harga mahal, pejabat menyerahkan kedaulatannya kepada kekuatan asing. Emang enak negeri begini? Lebih baiklah kembali kepada Allah, kokohkan tauhid, luruskan akidah, benar beribadah, bersihkan hati, pilih pemimpin masa depan yang akan mengubah Indonesia kembali berkomitmen keislaman dan keindonesiaan dengan kedaulatan yang mandiri. Apa susahnya kalau Allah menghendaki? Kita harus cerdas menggunakan hak ini. Tidak boleh salah lagi memilih pemimpin di negeri ini. Biarlah ini pelajaran berharga 10 tahun gagal kita jadi menuju cita-cita apa yang dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 45. Biarlah jadi pelajaran berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, fitrah manusia itu ternyata terserah pada Allah. Ini diambil dari buku tema-tema tasawuf dalam Al-Quran bagian pertama. Semuanya ada 20 tema, diterbitkan di 3 jilid, insya Allah. Kita akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fitrah adalah dinul Islam, agama Hanif, agama yang memenuhi kebutuhan nalar, rasa dan rohani hingga hidup fitri. Pada hakikatnya manusia kembali merasakan, menghayati, menjiwai la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Ilah itu Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang berhak diibadati. Hanya Allah satu Tuhan. Yang lain itu dianggap Tuhan tapi bukan Tuhan. Bukan saya mengatakan, seorang Ibn Arabi. Allah itu ilahan
mutlaqon, Tuhan yang sebenarnya. Yang lain itu ilahan mutlaqoda, dianggap Tuhan, tapi bukan Tuhan. Bagaimana sikap kita? Allah memberikan kebebasan, kita juga sama memberikan kebebasan. Tapi perlu kita mengingatkan, kamu salah tuh, itu bukan Tuhan, kenapa aku menganggap Tuhan? Kalau sanggup, tapi tetap kita rukun, tetap kita damai. Tuh. Dengan kembali kepada kita, manusia sesungguhnya memiliki modal menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Manusia akan mengalami takammulah. Apa itu takammulah? Takammulah itu berproses secara bertahap jadi pribadi yang mendekati kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Yang sempurna itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita takammulah. Takammulah itu berproses menjadi pribadi yang lebih baik sampai kemudian akhirnya oleh Allah dijadikan pribadi yang baik. Jadi manusia itu berproses saja, berusaha. Allah nanti akan menilai dan Allah akan memberikan patokan, kamu orang baik, kamu dapat ampunan, kamu dapat keridhaan, kamu dapat kemuliaan, kamu dapat surga. Yang penting prosesnya jalani, jangan keluar lem, jangan keluar jalur, lurus saja di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kira-kira insyaallah. Insan takammulah adalah insan yang mengembangkan diri jadi pribadi mulia. Gimana caranya? Caranya dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bulan puasa Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Gimana menyucikan jiwa itu? Dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan baca Al-Quran, dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah, dengan sholat awal waktu di masjid berjamaah, dengan sholat malam. Itu semua adalah proses penyucian jiwa. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Allah yang akan menarik, Allah yang akan mengangkat. Tapi semua itu harus diikuti dengan sikap aslama, yuslimu, islaman, berserah diri ke hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Benar, seorang yang berserah diri ke hadapan Allah, tapi berserah dirinya dengan kerangka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa muhsinun, lalu ia berbuat baik kepada sesamanya, kepada alam, kepada lingkungan hidup, pribadi yang transformasi baik, lalu dia berbuat baik, meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan kontribusinya bagi kehidupan. Falahu ajruhu inda rabbih, maka ia mendapatkan pahala dari sesuatu. Bagaimana kalau berbuat kebaikan tapi tanpa iman? Nol di akhirat, di dunia dapat apresiasi kebaikan. Tapi kenapa nggak bawa ke akhirat? Nggak punya dasar, nggak pakai iman. Maka orang kafir rugi, bisa berbuat baik di dunia tapi tidak terbawa ke akhirat. Itu. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak merasa takut, tidak merasa sedih, tidak merasa cemas karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan diri kepada Allah bukan sikap akhir seorang hamba yang bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan bersama. Penyerahan diri hamba yang dapat kehidupan sosial hanya bisa dilakukan apabila penyerahan diri kepada Allah itu melahirkan energi positif, yaitu mendorong melakukan perbaikan dengan sesama, lalu menciptakan aslah itu yusriu, melakukan perbaikan. Apa yang perbaiki? Memperbaiki sistem, memperbaiki kehidupan, memperbaiki kualitas fisik, lingkungan hidup bersih, sistem sosial jadi lebih terbuka, lebih transparan, lebih adil, lebih memihak kepada kemanusiaan. Dan itu perlu perjuangan, membutuhkan kompetensi, kemampuan, pengetahuan, sikap, keterampilan untuk bisa melakukan tanggung jawab manusia. Harus memiliki capability. Capability itu pula meliputi kemampuan menghadapi masalah dalam hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu pemimpin nggak boleh minus. Pemimpin nggak boleh dengan pas-pasan, nggak boleh. Karena dia tidak bisa melihat persoalan dengan jernih, dengan mendalam. Pemimpin itu harus lebih.
kapasitas, lebih kualitas, lebih jiwanya, lebih wawasannya, lebih dalam, lebih jauh melihat bangsa yang maju. Ini bangsa maju, nggak bisa dilihat oleh seorang yang kacamatanya seperti kacamata badak. Nggak boleh dengan minus kapasiti, nggak bisa. Bangsa besar ini, Muslim terbesar di kampung kita, nggak bisa. Dengan kapasitas yang terbatas, pas-pasan, bisa dididik orang, bisa dikendalikan orang, tidak independen, bisa dibohongi oleh pedagang-pedagang yang punya modal besar. Tidak bisa, karena dia berserah kepada Allah, lalu bertanggung jawab melakukan kebaikan. Maka dibutuhkan komitmen, integriti, credibility, dan semua kompetensi yang diperlukan. Karena itu Muslim harus cerdas, Muslim harus berilmu, Muslim harus sekolah, sekolahnya harus lulus, ijazahnya harus asli, bisa dibuktikan dengan mudah. Dan komitmen keislaman kokoh, komitmen keislaman kokoh, menjadi Muslim yang memang Indonesia banget, dan Muslim yang paham betul tentang Islam, tentang keragaman, tentang budaya. Perbedaan itu lama, jangan hanya karena beda menimbulkan satu sama, nggak dikasih fasilitas. Alah, dangkal banget, cetek banget melihat persoalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Singkatnya hanya ada 3 pribadi yang berserah. 1, sahihul salimul akidah, akidahnya lurus. 2, sahihul ibadah, ibadahnya benar, lurus, ilmunya luas, bawakannya subur, sikapnya tepat sesuai dengan hati nuraninya, jiwanya bersih, wawasannya luas, bersedia meminta maaf, bersedia memaafkan, dan terus mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi yang terbaik, walau tidak pernah sampai kepada yang sempurna. Yang terjadi hanya takamula, berproses menjadi pribadi yang hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari itu. Itu saja yang bisa disampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faqad faza al-mustaqim, faqad faza. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulilladzi ja'ala shauma Ramadan min arkanil Islam wa wafaqahu mu'taliqahu bis-sholati bil masajid. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunni qailaha min an-nadami wal hidlan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina taqarrabu ila Allah bis-sirri wal 'alan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'fu wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan dan bersalamatlah, sesungguhnya